Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Aduh, gerah coy. Baru pulang kerja Mas Teh. Mas Teh hari ini ada 2 lokasi ya, jadi agak repot. Sini sudah jam setengah 5 sore. Jadi tadi siang sudah pulang sih jam 11. Sudah selesai untuk job yang pertama. Kemudian ada job lagi jam 1, sedangkan agak jauh. Jadi dari jam 11 ganti baju doang, on the way lagi, dan ini baru pulang. Mas Tulus baru sampai rumah, masih keringetan, belum mandi jujur aja. Mas Teh baru sampai dari lokasi, dari tempat kerja langsung ke sini belum mandi, belum pegang air. Cuci muka doang sih sama cuci tangan, cuman selebihnya nggak. Masih nanti mau syuting dulu, nanti malam nggak ada video. Tadi tungguin, asik. Selamat pagi, siang, sore, dan untuk para subscriber Mas Tulus dimanapun berada. Jumpa lagi sama Mas Teh di kesempatan malam hari ini. Karena pasti tayang malam ya. Ini video pasti tayang malam, karena di jam segini soalnya. Belum wifi ku yang lemot yang sudah waktunya dibayar itu. Selamat pagi, siang, sore, dan untuk semuanya saja. Salam jumpa bersama Mas Teh juga. Terima kasih banyak untuk yang sudah setia. Subscribe, sudah like, sudah komen, terima kasih banyak. Untuk yang sudah setia juga, untuk yang baru datang, maksudnya untuk yang baru datang juga terima kasih banyak. Jangan lupa dipencet tombol subscribe dulu, kemudian hidupkan loncengnya ya. Agak serok coy hari ini. Karena MC ya, nyanyi ya, MC ya, nyanyi ya. Jadi efisiensi ya. Kadang-kadang kita MC akad pun, MC wedding pun kalau pas ada musik tetap aja disuruh nyanyi. Tulus nyanyi dulu 2 lagu ya, baru pulang. Mau ngomong apa coba kalau udah begitu? Tulus nyanyi dulu ya 1 lagu baru pulang. Ya, mau ngomong apa lagi lah ya Allah. Kadang-kadang kita mau nolak ya, namanya kita juga hobi nyanyi. Jadi gimana lagi sih teman-teman? Ya dinikmati saja lah yang ada ya. Karena jujur masa-masa pandemi kayak gini justru Jakarta kan sedang PSBB ya. Jadi Pulau Jawa sampai Bali itu mulai tanggal 11 Januari kemarin sudah mulai PSBB lagi sampai tanggal 25, PSBB transisi. Dan itu diperpanjang sampai tanggal 25. Jadi, ya dinikmati saja. Mau di gimana-gimana, yang penting ada rezeki. Jobnya nyumput-nyumput, jobnya sembunyi-sembunyi. Ada di perumahan kecil, kemudian arisan, gathering. Itu pun di tempat tertentu dan hanya dihadiri oleh beberapa orang tertentu. Jadi nggak bisa kita hadiri secara ramai-ramai gitu. Cuman ya alhamdulillah masih ada aja rezekinya Mas Teh gitu ya. Yang lain nganggur alhamdulillah masih bisa jalan. Waktu nih coy, tanggal 20 coy. Kartu kredit wifi aduh Jan. Aduh. Si Rai wis nyut kepala. Rasanya mau pecah. Sehat semuanya, berkah barokah buat semuanya saja. Semoga selalu setia bersama Mas Teh. Punya kritik dan saran langsung saja klik di kolom komentar. Kemudian atau bisa DM juga di Instagram @bigtulus_pp2. Gila guys, Mas Teh balas WhatsApp dari jam 11 siang sampai ketemu balas Instagram, DM Instagram dari jam 11 sampai jam 4 sore. Itu belum semuanya terbalas. Gila nggak? Subhanallah, ternyata seorang Tulus ini juga digemari loh, asik. Maksudnya orang tuh sangat excited juga buat ngobrol sama Mas Teh gitu loh. Nggak nyangka juga. Dan dari bener-bener loh, dari jam 11 sampai jam 4 sore loh, dari Jumat itu Mas Tulus mengkhususkan diri buat balas WhatsApp sampean semua. Ternyata ya tetap aja balas DM Instagram ya. Jadi Mas Teh konfirmasi lagi. Untuk yang WhatsApp sudah DM, jawaban Mas Tulus cuma minta maaf dan sabar. Jadi saya mendahulukan mana yang dulu lek jenengan. Ada yang bilang gini, Mas Tulus saya pakai jalur khusus VIP aja gimana? Saya bisa transfer dulu. Salah. Saya tidak buka konsultasi dan tidak terima bayaran, ya.
Jadi mohon saya klarifikasi lagi. Ada orang yang, Mas Tulus saya nggak dibalas-balas, saya pakai jalur khusus aja, pakai jalur VIP ya. Jadi saya transfer Mas Tulus berapa supaya saya bisa langsung ngobrol sama Mas Tulus. Saya bukan buka praktek soalnya, jadi nggak bisa nerima kayak gitu. Terima duitnya juga nggak bisa, terima VIP itu nggak iso. Jadi kalau mau sama saya tuh enaknya gratis, hanya syaratnya satu, sabar. Intinya kuwi ya. Oke, dan oke. Lanjut sapa-sapa dulu buat yang ada di Papua sana, buat Pak saya bersama keluarga besar. Untuk yang ada di Timika, Jayapura, kemudian Merauke, Manokwari juga, kemudian yang ada di Freeport semuanya, yang punya Sorong juga di sana sehat selalu. Dari Sulawesi, dari Makassar, Polewali Mandar, Kendari juga. Hati-hati Sulawesi, air mulai mengancam Sulawesi. Kalimantan juga hati-hati ya. Kalimantan ada Bunda Sriatun, ada Mbak Evi Manana, Mbak Ika, Bang Muhammad Yusri, ada Bang Muklis di sana juga. Pokoknya yang punya Kalimantan, Timur, Tengah, Barat semuanya saja. Banjarmasin turut berduka. Semangat selalu, mudah-mudahan lekas pulih, mudah-mudahan Allah lekas angkat beban dari kalian dan Allah jadikan musibah yang selama ini terjadi menjadikan berkah dan juga terjadi atau segera muncullah hikmah dari musibah yang Allah berikan tadi di Banjarmasin. Pokoknya turut berduka cita. Pray for Kalimantan, oke? For Banjarmasin khususnya. Semoga diberi ketabahan untuk mendapatkan musibah. Semoga kita terus bisa bermanfaat tentunya mendoakan mereka. Kalau tuh ada korban jiwa, semoga amal ibadah mereka diterima insyaallah. Untuk yang kalau tidak ada korban jiwa, alhamdulillah, semoga lekas kembali seperti semua sedia kala ya. Amin. Kemudian ada di Sumatera sana tuh Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Batam, Batu Ampar lagi. Batam, kemudian untuk yang punya aku nggak fokus. Yang jangan suka begitu, aku nggak seneng. Dia Eyang itu kalau aku lagi live itu Eyang tuh suka nyerocos sama si Cerondol itu. Ngobrolin apa gitu loh. Kadang-kadang kan karena makanya Mas Tulus kadang-kadang hari ini topiknya A, memang tidak tersusun. Memang Mas Tulus nggak menyiapkan teks, nggak menyiapkan apapun, tetapi Mas Tulus ndak bisa menyiapkan teksnya karena memang ini mengalir semua yang disampaikan. Tetapi yang harusnya kadang-kadang nih, hari ini kita mau bahas A, ternyata jadinya B. Karena apa? Karena Eyang dan Cerondol tuh ngoceh ngobrol, akhirnya apa? Jadi berubah rencana pembicaraan awal yang tadinya mau ngomongin ini jadi ngomongin itu gitu loh. Jadi nggak enak kadang-kadang tuh sama Eyang tuh suka. Kalau dia lagi suka cita begini, dia lagi seneng karena jujur ya teman-teman, dia mengatakan seharusnya musibah ini di setiap sudut, bencana di setiap sudut, tetapi mereka bisa meredam beberapa bencana di berbagai tempat yang seharusnya kena bencana tapi tidak gitu loh. Jadi dia lagi suka cita sekarang, ceritanya lagi seneng, lagi have fun, hatinya lagi have fun. Cuman kalau have fun-nya itu kadang-kadang yang namanya satu lagi, mereka dan kita tuh beda naluri ya. Mereka itu kan makhluk jin, jadi terkadang euforia mereka itu terkadang buat saya mengganggunya karena tadinya mau bahas ini jadi buyar, dia ngomongin apa gitu loh. Kadang-kadang tuh seperti itu. Kalau menarik Mas Tulus bisa langsung angkat. Kalau topik yang mereka bahas itu menarik, Mas Tulus langsung bisa angkat. Cuma kalau tidak ya begitu. Kadang-kadang kalau tahu live tuh sengaja mereka ngomong begitu supaya Mas Tulus ada topik. Memang Mas Tulus tahu gitu loh. Merengut anggarane putune ngomong. Senengane. Aku lo kesel yang terus mari mulai sama tak ngerti sih. Sirahku lo kemengera rame-rame ngantuk coy. Aku dari jam 6 subuh soalnya. Jam 6 subuh lagi. Jam setengah 6 subuh aku udah jalan. Dari jam setengah 6 aku udah jalan. Terus udah sampai rumah bukannya tidur, bukannya cuci tangan, cuci piring, langsung syuting loh buat kalian gitu loh. Jadi bukannya piye-piye, kadang-kadang membuyarkan suasana. Ben menurutku tak ambung, mulai tak ambung apa. Oke, tadi sampai mana? Kalimantan ya? Mana? Sumatera. Oke, kemudian yang di Sumatera Selatan, Padang, Palembang, Sumatera Selatan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Riau, Batam. Terus juga untuk punya Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, juga untuk yang punya Lampung sehat selalu. Mas Gatot, Mbak Sari, Mas Wisayadi bersama keluarga, Mas Ilham, semua yang di Lampung sehat selalu ya. Kemudian untuk yang punya Banten, dari Cilegon, Merak, Anyer, juga untuk yang punya Cikokol, kemudian untuk yang punya Balaraja, sehat selalu ya. Tangerang, kemudian Bogor, Jakarta, juga Depok, Cikarang, Bekasi, Cikampek, Karawang, juga untuk yang punya Bandung, Cianjur, Tasikmalaya. Terus untuk yang punya Subang, Sumedang, juga untuk yang ada di Majalaya, Banjar, Pangandaran, juga untuk yang punya
Indramayu, dan juga untuk aku sekali buyar-buyar nih kayak gini pikiranku. Karena satu ngantuk dan capek. Aku capek dan ngantuk. Ditambahi ben rata kei sesuk. Rata ke kopi ben ku apu kok. Berubah ke kopeng senengan. Oke, kemudian yang ada di Indramayu, Amis juga, Desa Amis yang punya Cirebon juga sehat selalu. Purwokerto, Pemalang juga untuk yang punya Tegal Cilacap. Halo, Banyumas juga sehat selalu. Kemudian lagi untuk yang punya Semarang, Weleri, Rembang, Kendal, Kudus, Magetan, juga untuk yang punya Pati, Batang, Jepara, juga untuk yang punya Magelang, kemudian Klaten, Wonogiri, Sragen, juga untuk yang ada di Muntilan, Jogja, Solo, buat keluarga besarnya Bapak Seno Nugroho almarhum, buat Ibu Agnes matur sembah nuwun sampun parang tepang kali kula, nggih. Aduh Jan, aku tuh suka cita juga kemarin karena seorang istri maestro, seorang istri idola saya loh. Jadi Ibu Agnes itu adalah istri dari almarhum Ki Seno Nugroho. Kemarin WhatsApp saya, opo nggak saking senenge tulus ki sopo ngono lho. Sasate mek tulus kok yo iso menarik perhatiannya Bu Agnes gitu loh ya. Beliau tuh orang yang berpendidikan, orang yang luar biasa. Wah Jan, pokoknya yang dhuwure Mas Tulus jauh Mas Tulus di atas mereka. Tapi mereka dari semuanya, Mas Mantri, ada Ki Geter, sekarang Bu Agnesnya langsung loh yang ini, Masya Allah, Subhanallah. Tak dongake kuwabeh yang di Sedayu sana, mudah-mudahan sehat selalu. Kru streaming Ki Seno Nugroho almarhum, Dalang Seno, Warga Laras, semuanya yang berkecimpung di dalam channel Dalang Seno, termasuk Bu Agnes sekeluarga besar, Mas Gading, Mas Gadang, mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng, sehat, terus diparingi kelancaran anggenipun makarya sedaya kemawon, mugi-mugi tansah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, murah rezeki. Amin ya Allah. Aku jan wis mbuh ra iso ngomong apa-apa meneh wis. Wis mentok pesan. Mentok ki bebek coy. Enak di soto. Nek nggon aku di soto. Nek ning Jawa ning Semarang jarene digawe rendang. Sapa sing kondo wingi nek sing ngirimi aku rendang mentok. Tak pikir bebek jebule mentok. Mentok ki luwih enak wae coy. Terus untuk yang punya Solo, Mojokerto, apa Sukoharjo, eyang please subhanallah. Aku kesel loh ya, sumpah. Sampeyan mari-mari tak ambung, rata culno, wis tau mesti gosong pipine sampean. Temen nah. Yakin. Kok logat itu dari Jawa Timur ya? Karena hari ini aku ngisi acaranya orang Jawa Timur coy. Jadi, lapo kabar Rek? Aku baru pulang ya, jangan gitu. Mendingan yang bikin aku kopi sana. Seandainya kita tuh punya temen jin yang bisa bantuin kita bikinin mie, bikinin teh. Mereka cuma bisa gini, longo doang giliran disuruh. Dasar emang. Wes, jangan anu jangan ngosek nang. Jangan aja pergi dulu deh. Jangan situ deh. Aku nggak fokus nanti. Udah sore, belum diedit, belum ditayangin nih. Tak babit, ngerti babit tak? Babit kata mamaku, babit itu dilempar ya. Lanjut lagi untuk yang punya Solo, Sukoharjo juga, Malang, Jombang, kemudian Mojokerto, Tulungagung, Ponorogo, Lamongan, Sragen, Gresik juga Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dan juga untuk yang punya NTB, NTT, Bali, juga untuk yang punya Madura ya. Ada dari Malaysia di sana buat Bapak Muhammad Ridwan bersama keluarga besar. Kemudian Bapak Muhammad yang punya Singapura, yang ada di Brunei Darussalam buat Kak Jija bersama keluarga besar. Kemudian Taiwan, Taipei, Hong Kong, Jepang, Mbak Yani wis pindah ya Mbak. Kemudian untuk yang punya Korea juga di sana ada Jeddah, Arab Saudi, Qatar, Jerman, Swiss, Los Angeles, Mbak Asri, I love you. Terus untuk yang ada di Sydney, semuanya saja dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Yang dari yang pokoknya sudah subscribe Mas Tulus ya. Mas Ahmad Firdaus selalu terus aku. Pokoknya yang ada di luar negeri, dalam negeri semuanya yang jadi tulang punggungnya Indonesia asik. Dan jadi buruh deposito atau buruh devisanya negara Indonesia, semoga Allah lindungi terus, Allah limpahkan rezekinya, sehatkan badannya. Mbak Tuyati, terus ada Mbak Sabto di sana, terus ada Mbak Suprihatin, ada Mbak Yanti, Mbak Siti, Mbak Haryanti juga di sana ada. Pokoknya sedoyo kemawon, mugi-mugi tansah pinaringan lancar, rezekine kathah, saged
dados berkah barokah, terus sedikit banyak bisa digunakan buat bersedekah ya. Mas Tulus baca WhatsApp dulu dari seorang yang ganteng yang punya Singapura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tulus, selamat pagi dan juga salam Jumat Al Mubarak. Ini hari Jumat kirimnya ya. Karena Mas Tulus hari Jumat nggak kirim, nggak syuting, jadi hari ini baru dibacain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi nikmat yang sungguh luar biasa dan dapat terus mengerjakan ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi ibadah kita. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan, juga kekuatan, ketabahan serta kesabaran juga dalam mengerjakan ibadah kita di samping sebaran penurunan COVID-19. Semoga doa dan hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, kedua ibu bapak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat orang baik, serta sekalian muslimin muslimat dan juga muslimin muslimat dunia dan juga akhirat. Semoga segala urusan kita dipermudah hari ini dan esok. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya sudah setia memberikan saya semangat, memberikan saya support. Loh kok Mas amati rek musik rek si alamun sih rek. Kok nggak percaya Mas terus tuh pakai apa tuh live-nya? Aku modal HP loro lo coy. HP tok iki. Sebenarnya HP itu harusnya 3. Cuma karena kemarin itu datang itu adik-adikku di sini wis. Selamat malam HP neti jalo. Lanjut lagi. Saya sapa-sapa dulu untuk yang di sana ada siapa saja. Saya dari Malaysia, subscriber baru juga. Terima kasih Firdaus Lia Family, terima kasih banyak. Ada Mas Suyanto juga, terima kasih. Ada Mbak Asri di sana, ada Mas Ali Pemalang. Banjarmasin hadir Bang Muhammad Yusri juga terima kasih. Jamilah terima kasih. Ada Mas Muhammad Taufik di sana. Ada Jepara juga nyimak Bu Mas Miatun. Ada Kevin yang punya Bali Kevin Edward Lesnar ya. Terima kasih Mas Kevin. Widya Saraswati terima kasih. Bali juga terima kasih hadir. Kemudian Mas Rudi Anang Kalimantan Timur hadir. Ada Mas Ari Johari juga terima kasih banyak. Ada Mbak Eka Wahyu juga terima kasih. Ada Dapur Mami Nunung juga terima kasih banyak. Bunda Nurma, orang tua dari Magelang Jawa Tengah, domisili di Jakarta. Bunda suka konten kamu. Semangat Mas buat kontennya guys. Terima kasih Bunda Nurma yang punya Jakarta tapi asli dari Magelang. Wah, Dapur Bunda Nurma. Dapur Mami Nunung. Wah, boleh mampir ke sana nggak Mam kapan-kapan Mam? Ada Mas Suparno juga, terus ada Mas Surip juga. Terima kasih banyak semuanya ya. Oke. Karena semakin banyak yang penasaran, makin Mas Tulus kemarin kan sudah bikin penjelasan soal penglaris. Lalu efek sampingnya itu apa sih Mas Tulus? Nah, kita bahas soal efeknya. Kalau kemarin kita bahas penglaris itu apa, kemudian efek sampingnya apa. Oke. Yang pertama efek sampingnya adalah biasanya orang yang sudah menggunakan penglaris itu di masa tuanya mereka sakit-sakitan. Sama halnya seperti orang yang memiliki khodam, sama halnya ketika orang memiliki pagar diri, susuk dan lain sebagainya. Ketika di akhir hayatnya beliau akan mengalami kesusahan dalam meninggal karena ditahan dengan beberapa makhluk yang ada di badan kita. Jadi seperti halnya mereka tuh menahan nyawa itu untuk keluar. Jadi seperti itu. Yang pertama itu, kenapa bisa seperti itu Mas Tulus? Karena ada sebagian penglaris itu yang bentuknya memang justru dilayani atau dirawat oleh sang pembeli atau pemilik usaha atau sang pengguna penglaris itu tadi. Jadi ada sebagian penglaris yang memang digunakan menggunakan metode jin musyrik atau jin bayi bajang, bayi yang baru meninggal yang masih kosong kemudian diracuni oleh mereka jadi jahat kemudian dimanfaatkan ya. Biasanya mereka dipelihara dan perlu Anda tahu ketika Anda sudah memelihara satu penglaris saja untuk usaha Anda sama halnya sedang memelihara pesugihan yang tertunda. Suatu ketika mereka akan minta teman, suatu ketika mereka akan minta makan, suatu ketika mereka akan membuat kita menjadi susah meninggal, bahkan kita sering sakit-sakitan. Kenapa? Karena mereka ikut sama kita. Kita sudah datang ke dukun, ya. Kue teko ning dukun, kamu datang ke dukun, ke siapapun yang merasa bisa ngasih kamu penglaris, secara tidak langsung kamu sudah memberikan akses kepada mereka untuk terjangkiti atau mereka mengikuti dengan kamu. Jadi
Kita nggak pernah tahu apa yang diberikan dukun itu sekali lagi ke kita. Kita nggak pernah tahu apa yang dukun itu berikan ke kita. Maksudnya penglaris itu isinya apa gitu loh. Kita kan nggak pernah tahu. Terus isi dari penglaris itu apa kita nggak pernah paham. Jadi ya itu tadi teman-teman. Di sini media terbaik adalah dengan mengetahui apa yang harus kita ketahui, kemudian menahan apa yang harus kita tahan. Jadi kita harus paham betul bahwa dalam hal ini ada sebuah media yang tidak bisa kita akses, yaitu media gaib yang kita sendiri tuh nggak tahu. Kadang-kadang kamu pulang dari datang dari dukun sama seperti yang Mas Tur sampaikan kemarin. Cuma dibawain air, kemudian dibawain bungkusan, ada yang dalamnya bawang putih, ada yang dalamnya benang, ada yang di dalamnya tuh rambut, ada yang di dalamnya tuh apa, bunga, suruh makan dan lain sebagainya. Hanya media itu yang kalian bawa, termasuk punya minyak wangi, biasanya bau wangi, minyak bambu dan lain sebagainya. Itu yang kalian bawa. Apa kalian pikirannya itu saja? Tidak, teman-teman. Ilmu penglaris itu ada khodamnya, perlu kita tahu. Ilmu penglaris itu ada khodamnya. Jadi, efek samping itu seperti itu ya. Di masa tua kita sering sakit-sakitan. Bahkan maaf ada yang meninggalnya susah ada juga. Karena mereka mengabdinya terlalu tinggi. Sudah terlalu lama, kemudian mereka mengasuh. Itu penglaris diasuh, khodamnya, jinnya diasuh, dirawat sebagai kanal sendiri. Mereka juga punya iri dengki terhadap anak-anak kalian. Jadi, nggak menutup kemungkinan ya. Kemudian yang kedua adalah efeknya. Efeknya usaha kita justru memang 1-10 tahun mungkin jenengan bisa sukses merdeka raya, meledak. Tapi ketika jenengan ingkar janji, efek yang kedua adalah mereka bisa menghancurkan usahamu, bahkan bisa melenyapkan apa yang kamu punya seketika. Ketika kamu ingin berhenti, sama halnya dengan pesugihan. Jadi penglaris itu tidak jauh, hampir sama dengan pesugihan. Hampir sama, sedikit saja melesetnya. Jadi kita perlu pahami, kita perlu mengerti, kita perlu tahu, kita perlu mencari tahu apa sih sebenarnya penglaris yang kita punya ya. Jadi ada sebagian orang yang kemarin datang ke saya minta pendapat lah intinya, bukan minta tolong tapi minta pendapat ke Mas Tulus, dan Mas Tulus cari tahu, loh ini yang kebakaran apa Pak? Iya betul, tapi dia bersyukur. Alhamdulillah beliaunya sekarang bersyukur. Dulu punya toko yang besar, kemudian punya pabrik yang besar juga. Ternyata karena beliau tidak mengetahui bahwa penglaris itu ternyata hampir sedikit banyaknya mirip dengan pesugihan. Jadi beliau sering cerita, Mas Tulus, anak saya itu yang laki-laki selalu meninggal. Selama 10 tahun saya punya usaha, hampir 3 tahun sekali anak laki-laki saya meninggal. Dia tidak pernah tahu kenapa. Karena dia waktu itu hanya datang ke salah satu dukun di daerah bla 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 yang katanya itu bisa mensukseskan kamu. Jadi menurut info sang dukun itu penglaris. Penglaris terus besoknya lagi ditanya ternyata pesugihan Islami katanya, ya. Pesugihan Islami. Medianya hanya dia suruh mengkonsumsi kembang melati setiap malam Jumat Legi kalau nggak salah ya. Jumat Legi itu disuruh konsumsi bunga melati dan bunga kantil, kemudian minumnya harus dengan kelapa hijau, dan kelapa hijaunya itu nggak boleh jatuh ke tanah. Katanya seperti itu kata beliau ya. Dan beliau merasa enak, hidupnya lancar. Tetapi anaknya beliau tiga-tiganya itu perempuan, nggak ada laki-laki sama sekali. Karena setiap punya anak laki-laki, entah umur berapa pasti meninggal, Dan sebelum yang tragisnya lagi, anak pertama yang laki-laki, sebelum beliau memiliki atau datang ke dukun untuk mencari pesugihan atau penglaris tadi atau pesugihan Islami tadi, ternyata si anak yang pertama termasuk jadi incaran daripada jin dan khodam dari ilmu penglaris tadi, ya teman-teman, seperti itu. Jadi sebenarnya mereka itu juga bisa merusak, menghancurkan. Jadi beliau saat ini kondisinya sudah standar, sudah kembali pada masanya, masa susahnya dulu. Tapi beliau sangat bersyukur dengan pabriknya kebakaran dan lain sebagainya. Jangan kalian pikir orang kaya dengan normalnya kaya, kemudian dia punya segala macam, itu nggak bisa diambil sama mereka. Wah, gampang banget. Kamu ingkar janji, kamu nggak ngasih apa yang mereka minta, kamu melepaskan apa yang harus kamu lakukan, kamu melupakan janjimu terhadap mereka. Walah, gampang banget bagi mereka. Tinggal bikin konsleting listrik, kebakaran tempat usahamu habis. Apa yang kamu punya? Ya toh? Terus mobil dibikin kecelakaan sama dia, kemudian anakmu dipundut atau diambil. Nah, sudah, habis kamu. Kalau hartamu nggak diambil, kamu dibikin gila, dibikin stres. Karena dia menggerogoti otakmu, dia makan jiwamu, makan otakmu.
Itu bagi yang pengguna penglaris. Mudah-mudahan sih penglarisnya penglaris biasa ya. Jadi ada kok penglaris yang biasa yang memang tidak terlalu berbahaya, tetapi tetap saja menggunakan jin atau menggunakan khodam, ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka biasanya ada loh sebagian penglaris yang justru minta tumbal. Seperti yang Mas Tulus sampaikan tadi, banyak orang yang tidak tahu bahwa penglaris itu hampir mirip sekali dengan pesugihan. Jadi mungkin kita pernah dengar toko bakso A, toko bangunan A, ya toh? Itu lancarnya luar biasa, gedenya luar biasa. Di kampung kita misalnya ya, tapi ternyata si anak dari si orang yang ini, misalnya dikuliahkan di luar negeri, di Amerika atau di mana lah, pokoknya di luar negeri, atau di luar daerah kita. Sebenarnya ada yang tahu kalau anaknya sudah mau jadi tumbal, ada yang sudah tahu sebenarnya, ya. Ada yang tidak tahu juga kalau anaknya jadi tumbal. Apakah semua penglaris begitu, Mas Tulus? Enggak. Hanya penglaris-penglaris tertentu yang terlalu hebat, terlalu cepat besar hasilnya, ya. Hampir sama dengan pesugihan sebenarnya. Apalagi penglaris yang jenengan dapatkan dari mintanya itu sesajen yang macam-macam. Termasuk kepala kerbau, termasuk ayam ceman dan lain sebagainya, itu perlu berhati-hati ya. Kalau misalnya kamu datang penglaris dikasih barang itu masih mending, nggak terlalu besar. Istilahnya tidak terlalu berbahaya. Tetapi ketika kamu datang penglaris, ini sekaligus pagar. Jadi macam-macam mereka nawarinnya. Ini sekaligus pagar rumah, Pak. Jadi rumahnya bisa usahanya rame, tapi Bapak setiap ini harus menyembelih ayam cemani di setiap sudut. Bapak harus menyembelih ayam cemani di setiap sudut di tempat itu. Sebenarnya kedoknya itu adalah pesugihan antara dukun dan si jin biang yang diajak berkonsultasi tadi, yang bekerja sama tadi. Hanya saja terkadang orang yang melakukan penglaris tadi juga tidak tahu kalau itu ternyata pesugihan. Jeleknya itu di situ, teman-teman. Jadi dia punya usaha besar, kemudian anaknya sengaja disekolahkan di luar, entah di daerah mana, entah dipondokin, entah sengaja. Ada yang sudah tahu, kemudian anaknya sengaja dipondokin biar dilindungi sama Allah, ceritanya gitu ya. Terus ada yang nggak tahu, tapi anaknya taruh di luar negeri atau mana, tahu-tahu kabarnya anaknya tuh tabrakan lah, ya toh. Terus anaknya itu meninggal tanpa sebab lah, entah di pondok pesantren, entah di mana. Itu sebenarnya jalur mereka mencari jalannya. Kita nggak pernah tahu, dan kadang-kadang kita nggak menyadari. Aku nggak ngerasa punya pesugihan kok, Mas Tulus. Jadi ya, anakku meninggal semua kodrat Allah. Yes, saya percaya semua karena izin Allah. Tetapi sekali lagi, akibat dari apa yang jenengan lakukan itu tadi loh yang membuat Anda jadi sedih sendiri. Jadi mereka itu sebenarnya hanya memberikan iming-iming sesaat. Mereka itu hanya memberikan iming-iming sesaat, kemudian mereka membuat kita tersengsara selamanya. Jadi kerak neraka, jadi temannya mereka gitu loh teman-teman. Jadi ya jangan terlalu jenengan inilah. Kemudian efek yang terakhir dari penglaris itu tadi apa? Ini yang agak sedikit berbahaya karena biasanya orang yang memiliki penglaris di masa mudanya, masa tuanya akan lebih cepat pikun atau sering pelupa. Karena percaya atau tidak, sebenarnya seperti yang Mas saya sampaikan, ketika kamu sudah datang ke dukun, kamu sudah memberikan akses tubuhmu untuk dimasuki oleh mereka, kamu sudah memberikan izin tubuhmu untuk dimasuki oleh bangsa jin. Jadi kamu pulang bawa jin, bawa khodam. Kalian pikir kalau toh misalnya nih, kamu buka warung kamu sudah tutup, dan itu penglaris masih ada di situ. Apakah penglaris efeknya sudah pergi, Mas Tulus? Tidak sama sekali. Khodamnya tetap ngintilin kamu. Ada sebagian besar khodamnya masih nunggu aja di situ. Karena seperti yang Mas Tulus sampaikan sebelumnya, bahwa jin itu tepat janji. Kamu di sini jangan kemana-mana. Kamu tunggu warung ini. Gimana caranya kamu tarik orang biar masuk ke sini? Mereka akan tepat janji akan datang ke situ. Tetapi ketika masanya sudah habis, kemudian mereka sengaja tidak diurus lagi, mereka akan jahil. Namanya sifat setan, sifat jin itu kan jahil. Mereka akan jahil membuat itu kadang godain yang punya rumah meskipun warung kamu udah gak dibuka. Apakah efek dari penglaris tadi sudah selesai ketika kalian memasang penglaris? Setelah jenengan sudah gak punya usaha, apakah efeknya berhenti? Tidak sama sekali. Khodamnya tetap melu sampean. Khodamnya tetap ikut sampean. Dan perlu kita tahu, jin penglaris itu biasanya jin yang gak tahu, gak ngerti harganya benda, gak ngerti harganya harta. Jadi mereka itu buta harta. Mereka itu tidak tahu kalau itu berharga, mereka asal ngambil aja.
Karena apa? Mereka tidak punya otak, alias otaknya ada tapi kecil sekali. Itulah kenapa mereka suka makan otak. Otak manusia, sehingga yang memelihara atau yang dibantu oleh mereka itu biasanya diambil otaknya pelan-pelan dimakan. Ada yang toto udah tua pikun, ada toto yang tua sakit begini sakit begitu, kemudian penyerap saraf kejepit dan lain sebagainya. Sumsum sama otak itu mereka sangat suka konsumsi dari tubuh kita. Jadi hati-hati teman-teman ya, khususnya yang suka punya usaha gede, laris gede, nanam pala kambing lah, nanam pala sapi wes toh. Saiki jenengan sukses, saiki jenengan bisa melakukan apapun yang jenengan lakukan. Lihat masa tuanya, wes camkan omongan Mas Tulus. Jangan ikuti apa yang jenengan harus ikuti. Lawan semua itu, selesaikan semua dengan baik. Kalau memang toh sudah terlanjur, apakah cara Mas Tulus? Cara untuk menghilangkan efeknya, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, banyak sedekah, kemudian bertaubatlah. Intinya itu saja. Jadi mohon ridho sama Allah. Kira-kira kalau tidak dibantu, apakah bisa lepas Mas Tulus? Sebetulnya semua itu bisa Allah lakukan. Allah bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Kun fayakun. Mana yang jadi ya jadi. Hanya saja kita masih takut, kita tidak berani. Kita yang belum yakin, intinya di situ. Jadi kalau toh jenengan masih ragu, minta tolong ustadz atau minta tolong orang yang punya kemampuan khusus untuk memutuskan itu, ya. Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah ngelakuin kesalahan, tapi orang yang pernah ngelakuin kesalahan, tapi ngerubah jadi orang baik lagi. Itu orang yang baik. Jadi, dulu aku pernah pasang pesugihan, aku dulu pernah pasang penglaris. Nggak apa-apa, itu kan dulu. Sekarang saya harus jadi orang baik. Saya harus jadi manusia yang manusia yang mengarah ke baik. Ya, manusia yang seharusnya menjadi baik, berguna bagi orang banyak. Meskipun saya dulu pelacur, saya dulu perampok, saya pemasang pesugihan, saya pemasang penglaris, tapi sekarang saya tobat, saya sudah dekat dengan Allah, saya minta ampun kepada Allah, kemudian saya perbaiki diri saya, dan saya ingin bermanfaat buat orang, dan saya menjadi lebih baik. Intinya di situ ya. Semoga beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk menghindari bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya tidak baik dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Teman-teman yang sudah bersedekah, terima kasih banyak sudah bersedekah nasi box. Untuk yang belum bersedekah nasi box, jangan lupa klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal Rp10.000 saja, maksimalnya terserah jenengan ya. Insya Allah dari tanggal 29 Januari 2021 kita akan bagikan 260 nasi box. 260 nasi box ya di hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Kalau teman-teman ingin berbagi, boleh, mau main ke sini boleh, ke Pasar Minggu boleh, kita kumpul bareng, kita bagi nasi box bareng boleh ya. Biasanya teman-teman subscriber pada ngumpul kok, Mas Taufik, Mama Ita, biasanya insya Allah mereka pada ngumpul di sini ya. Kita silaturahmi. Oke? Teman-teman, saya Mas Tulus mau pamit dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau ada tutur kata kurang berkenan, insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Maaf Mas Tulus harus mandi, udah gerah banget, udah jam 5 sore di sini guys. Waktunya Mas Teh pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jadi orang baik, oke?